31 kebaikan bagi seorang mukmin. Artinya yang hendaknya dilakukan oleh seorang mukmin. Bukan hanya 31, tapi paling tidak 31 ini bisa kita jalankan. Number 1 apa? Menjaga wudu. Menjaga wudu bukan menahan kentut ya. Menjaga wudu itu artinya kalau batal ya terus wudu lagi. Artinya pelajaran dari wudu itu kan kita menjaga diri dari yang tidak baik ya. Baik itu najis ya ataupun ucapan-ucapan yang nggak baik. Yang kedua, zikrullah. Ibu, ketika bicara zikrullah berarti zikir lisani, zikir qalbi dan zikir amali. Zikir lisani sebanyak mungkin menyebut melafaz asma Allah, termasuk zikir pagi dan petang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah astagfirullah masyaallah. Itu zikir lisani. Zikir qalbi, dalam hati kita memiliki lima rasa. Zikir qalbi, zikir hati. Berarti kita memiliki dalam hati kita memiliki 5 rasa. Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Nggak usah dilakukan. Rasa cinta pasti ada pada setiap insan yang bernyawa. Nggak usah dilakukan gitu ya. Yang kedua sudah, yaitu banyak zikrullah. Kenapa? Karena salah satu umatnya Rasulullah punya ciri khas. Wa dzakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-21. Selain kaitannya dengan suri tauladan kita adalah Rasulullah, kemudian ciri khasnya orang beriman banyak mengingat Allah. Kalau kaitannya yang pertama tadi menjaga wudu banyak dalam hadis Nabi ya. Yang ketiga, qiraatil Quran. Bu, yuk memotivasi kita lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Bu, kalau kemarin kita hanya mengatakan tiada hari tanpa membaca Al-Quran, maka mulai hari ini ibu bisa pakai menit atau pakai lembar. Contohnya, saya tidak akan keluar rumah sebelum saya membaca Al-Quran 10 menit misalkan. Itu dilazimi betul. Saya nggak akan keluar rumah kecuali setelah saya membaca 1 lembar atau 2 lembar Al-Quran. Dilazimi. Kenapa? Karena prinsipnya bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Ini kata kuncinya, bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Jadi nggak ada kata nggak bisa. Kan lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Bu, kalau kita sampai 1 hari tidak baca Al-Quran, itu tidak ada rasa sedih. Sebenarnya pada saat itu setan mentertawakan kita. Setan sudah memalingkan kita. Setan sudah melalaikan diri kita. Ya, sampai nggak baca Quran itu sibuk macam apa sih? Ya. Jadi tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Terserah. Ibu mau pakai jam, menit atau pakai lembar. Yang keempat, mendoakan orang lain. Bu, biasakan setiap habis sholat atau di sujud terakhir mendoakan. Contoh ini, ya Allah ya Rahman Rahimin, dalam hati, bila kebaikan, keberkahan, petunjuk, hidayahmu, rahmatmu, rezeki yang baik dan halal pada diriku, keluargaku, teman-teman sahabatku, kalau ibu pakai teman-teman askia, teman sahabatku, saudaraku, tetanggaku, dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Amin, gitu dong. Lama banget ya. Ibu ngerti ketika kita mendoakan yang lainnya, malaikat itu mengaminkan, malaikat meminta kepada Allah, doa Allah, ini hambamu ini baik, dia mendoakan teman-teman sahabatnya yang lain, maka doa yang baik ya Allah
kembalikan pada dia, balik lagi kepada kita. Makanya orang yang suka mendoakan orang lain, kehidupannya akan terasa nyaman, Bu. Ya, karena dia bagian daripada saudaranya itu. Dan orang munafik itu jarang mendoakan orang lain. Wong dia untuk doa diri sendiri aja kadang-kadang enggak. Ya. Naudzubillah min dzalik. Saya katakan kalau kita sudah ngaji kok masih jarang mendoakan teman, sahabat, saudara kita kaum muslimin muslimat yang lain, itu termasuk muslim yang cauka. Ya. Jadi kok ngakunya muslim muslimah kok jarang ngedoain saudaranya muslim muslimah yang lain, itu termasuk muslim yang cauka. Kacau. Cauka. Wallah. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Ayah, wae mah Bu Ade. Ya, jadi Bu, mendoakan orang lain. Yang kelima, tiap hari kita usahakan, kita lakukan. Karena enggak sulit, mudah. Yaitu sholat duha. Ibu yang sering sholat duha, yang lebih sering 2 rakaat atau 4 rakaat. Yang lebih sering enggak apa-apa, semuanya benar. 2. Kalau 2 rakaat itu sejak tahun berapa? Kalau 2 itu bagus. Tapi Bu, sholat duha 2 rakaat itu bisa mengalahkan yang 4 rakaat. Ya, bukan rakaatnya, tapi sisi pahalanya. Contohnya, rakaat yang pertama ibu membaca 7 surat. Jadi setelah Al-Fatihah baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabat, Hidaja, Al-Kafirun, Inna A'taina. Berapa surat? 7 surat. Rakaat pertama. Nanti rakaat yang kedua balik dari Inna A'taina. Inna A'taina, Al-Kafirun, selesainya An-Nas. Berapa surat? 17 surat, 14 surat. Itu bisa mengalahkan yang 4 rakaat. Bukan rakaatnya. Karena semakin banyak yang kita baca, semakin lama kita menjalankan sholat itu dengan khusyuk tumakninah tentunya, maka pahalanya pun lebih besar. Makanya Bu, apa sih yang diberatin? Kok sampai sholat cepat-cepat tuh apa yang kok kejar? Nah, itu lain lagi tuh ya. Ini yang masalah sudah tahu waktunya. Padahal Bu, contohnya kalau ibu langsung refleks aja. Pokoknya habis mandi pagi langsung duha. Oh iya. Ya, kalau mandinya habis subuh ya lain lah. Artinya yang sudah waktu masuk surga. Yang keenam, nah, prinsipnya kalau sholat yang kita baca itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an faqra'u ma tayassara minhu. Baca yang kamu hafal dari Al-Qur'an atau baca yang kamu mudah dari Al-Qur'an. Seperti ibu-ibu itu kan punya surat andalan kan? Ya, surat andalan ibu-ibu kalau sholat kan kulhu, inna a'taina dan wal asri. Itu kan surat andalan kalau sholat biar cepat selesai gitu kan? Astagfirullahaladzim. Tidak ada ketentuan ini dan itu. Gara-gara kalau sholat duha itu bacanya surat As-Sams, tidak hafal terus nggak sholat dia. Aku belum hafal kok katanya gitu. Jadi prinsipnya baca yang kamu mudah dari Al-Quran, baca yang kamu hafal dari Al-Quran. Yang kelima, itu tadi yang kelima. Bukan ngeles itu tadi yang ke yang keenam. Apa yang keenam? Banyak sholawat Nabi. Bu, ternyata sholawat Nabi itu bukti kita cinta kepada Allah dan Rasul. Ternyata sholawat Nabi itu Bu apa? Pasti diterima oleh Allah. Kita sholat, kita doa belum tentu diterima, tapi kita bersolawat kepada Nabi
itu pasti diterima asalkan landasan kita cinta kepada Nabi. Ibu ngerti nggak? Kan ayatnya begitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka kalau saya memahami ayat itu wajib salawat itu. Lagian apa sih susahnya? Mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Agak panjangan sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau sampai lengkap sampai fil alamina innaka hamidum majid. Tapi sholawat Nabi yang benar yang gimana? Sholawat Nabi yang benar yang gimana? Sholawat Nabi yang benar gimana? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim. Loh ditanya kok kan salah. Sebetulnya ibu itu nggak salah bu, cuman jawabnya kurang tepat aja bu saya rasa. Jadi sholawat Nabi yang benar gimana? Ibu ini sudah lama ngaji, rambut pun sudah bergonta-ganti warna. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Ayo, sholawat Nabi yang benar gimana? Coba Ustaz dulu. Nanti saya jelaskan. Gimana? Saya tidak tanya lafadznya. Bu, kalau saya tanyanya gini, gimana lafadz sholawat Nabi? Ibu jawab, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau pakai Sayyidina, boleh aja. Yang saya tanyakan bukan lafadznya sholawat Nabi, tapi sholawat Nabi yang benar yang gimana? Yang gimana? Nih bu, sholawat Nabi yang benar itu saya kan tidak tanya lafadznya. Ketika kita sholawat Nabi itu bu, seolah-olah kita berhadapan dengan Nabi sambil membayangkan Nabi itu lembut, santun, bijak, ramah, semangat, dermawan, pemaaf, nggak kasar. Loh ini jarang deh bu. Contohnya lagi naik motor, kan nggak mungkin tuh bu sambil pecicilan Allahumma sholli ala Muhammad, nggak mungkin kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Oh Nabi itu pemaaf, penyantun, bijak, ramah, semangat ibadahnya, bukan pendendam, akhlaknya mulia, sehingga akan melembutkan hati kita sholawat Nabi yang benar itu. Amin gitu dong. Ya Allah ya Allah. Loh iya, makanya sholawat Nabi yang benar itu sambil membayangkan. Jadi merasakan gitu loh bu. Emang nggak bisa? Ini contohnya ibu sambil duduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi itu kan nanti kalau sudah terbiasa, akhirnya bisa bu. Ini contohnya, ibu sambil jalan ini ke warung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, lidah kita melafat Allahumma sholli. Tapi pikiran kita, perasaan kita sambil merasakan Nabi itu lembut, santun, bijak, dermawan, tidak kasar, jujur, amanah, semangat. Ya, belum biasa. Kan tadi bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Coba deh. Coba sekarang ibu ikutin saya. Sambil ibu rasakan, ayo sambil menghayati, ayo sambil mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasakan ibu, itu nanti akan melembutkan hati kita. Kalau hanya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, filenya di mana? Filenya bu, nggak berasa. Ada seperti orang anak muda zaman sekarang bu. Ya Allah bu, anak muda zaman sekarang kalau nyanyi itu bu lagunya lagu barat, biar orang nggak ngerti, padahal dia sendiri juga nggak ngerti itu. Tapi kan beda. Dengan penghayatan itu berbeda kan? Baik, ya.
Jadi Allah, Bu, sholawat Nabi itu udah mestinya nggak usah diajarin, itu refleks itu. Makanya jangan heran ada orang satu hari itu sampai ribuan kali sholawat Nabi. Ya. Jadi ibu nih tinggal melangkah. Ini kalau muter ini apalagi muternya lewat sana, Bu. Banyak sholawatnya itu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi dengan khusyuk tadi hati kita akan lembut, insya Allah. Ya. Kemudian yang ke number 7, kebaikan yang hendaknya kita lakukan. Yang ke-7, istighfar. Kapan kita istighfar? Kapan kita istighfar? Kalau zikir kita setiap saat. Kalau istighfar kapan? Kapan kita istighfar? Jadi kalau nggak merasa salah nggak istighfar. Oh, kalau kaget aja. Jadi kalau nggak kaget nggak istighfar. Aku tuh nggak nyalain. Pertanyaannya kan gampang toh. Kapan istighfar? Kapan? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim. Kapan kita istighfar? Astagfirullahaladzim. Hah? Kalau zikir setiap saat. Kalau istighfar? Kapan? Ya kapan saja mau kita. Lo contoh ya kan? Salat nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang kita baca? Astagfirullah. Kenapa semua amal kebaikan ibadah yang kita lakukan hendaknya kok kita iringi dengan istighfar? Kenapa? Apa rahasianya? Apa rahasianya? Ini kan contohnya sholat. Kita kan berbuat baik kan? Sholat bukan maksiat dosa loh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, astagfirullah. Kan kita nggak berbuat maksiat dosa. Itu mengajarkan kepada kita, iringilah semua amal kebaikan ibadah kita itu dengan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Karena kita khawatirnya jangan-jangan sholat kita tidak benar, jangan-jangan tergesa-gesa, jangan-jangan nggak khusyuk, nggak tumakninah. Sedangkan istighfar itu salah satunya apa? Menghapuskan kesalahan dan dosa. Ibu ngerti nggak? Istighfar itu ternyata Bu, pahalanya besar sekali. Saking besarnya pahala istighfar apa Bu? Malaikat aja kewalahan mencatatnya. Ini dicatat berapa pahalanya? Makanya orang yang benar istighfarnya Bu, dia akan tenang tuh Bu. Istighfar, zikir itu akan menenangkan hati. Tambah sholawat akan melembutkan hati. Kalaupun dia kehilangan dunia, dia nggak akan sedih. Yang dia sedih itu kalau kehilangan iman Bu. Dunia ini akan kita tinggalkan Bu. Gigi yang Bu pertahankan pahadannya nanti pergi sendiri tanpa permisi. Ucul dia Bu. Nyata. Apalagi bicara kematian. Jangan tertipu dengan yang namanya umur. Orang mati nggak harus pakai tua dulu. Jangan tertipu dengan yang namanya sehat. Mati itu nggak harus sakit dulu. Ibu-ibu masih muda atau sudah tua? Sudah tua, apalagi sudah tua. Nggak mungkin balik muda. Kan ada kan? Kakek neneknya sehat, anak cucunya meninggal. Iya kan? Ada lagi yang anaknya meninggal, bapak ibunya ya sehat badan. Ya lain waktu, lain kesempatan. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Jadi ternyata nikmat hidup ini. Ya. Yang ke-8, qiyamul lail.
Qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud. Ibu-ibu rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Kenapa ada pertanyaan rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Karena memang ada orang yang rajin bangun malam, bukannya sholat malam tahajud, tapi cuman buka tutup keran. Ya. Ya. Jadi ada pertanyaan. Itu pertanyaan dasarnya rajin bangun malam atau rajin sholat malam. Karena ada yang rajin bangun malam nggak sholat malam, cuman buka tutup keran. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Bu, malu mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Kalau memang belum bisa tiap malam dalam satu pekan, paling tidak usahakan dalam satu pekan, tidak usah banyak-banyak, cukup lakukan barang 5, 6, 7 kali saja cukup itu. Tapi Bu, sebetulnya Bu, kalau niat nawaitu kita tuh kuat, pokoknya aku harus sholat tahajud, yakin kita bangun? Bu, sedih mana? Nggak sholat tahajud atau kehilangan uang 100.000? Dua-duanya, lama mana? Bu, nih kita belajar ya. Belajar sholat malam tahajud itu dari 3 sahabat. Kalau dari sisi bacaan kita belajarnya dari sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu Bu, kalau sholat malam, sholat tahajud, rata-rata yang dibaca itu 1-2 juz. Setiap sholat tahajud itu ada yang mengatakan rata-rata sahabat Utsman itu kalau sholat malam, sholat tahajud yang dibaca rata-rata 1-2 juz. Sahabat Abdurrahman bin Auf yang dikenal konglomerat yang kaya itu juga apa? Kalau malam harinya nggak sholat malam, nggak sholat tahajud, pagi harinya Bu, pagi harinya sahabat Abdurrahman bin Auf mewajibkan dirinya memberi makan sebanyak 60 fakir miskin kaum duafa. Jadi kalau malam hari nggak tahajud, pagi harinya dia memberi santunan kepada 60 fakir miskin kaum duafa. Minimal sekali makan, sarapan pagi itu ditanggung sama beliau. Kalau nggak sholat tahajud. Kalau sahabat Ibnu Umar lain lagi. Kalau malam harinya nggak tahajud karena ketiduran loh Bu, karena kecapean, esok harinya apa? Beliau mewajibkan dirinya membaca 2-3 juz Al-Quran sebagai penebusnya. Tapi kata kuncinya tadi, malu mengatakan cinta kepada Rasul, malu mengatakan cinta kepada Nabi kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Ya. Nah itu sahabat Nu'man al-Bisri. Tapi dia tuh, ibu harus tahu sejarahnya. Sampai begini sahabat, ya Rasulullah, kalau saya hanya menjalankan yang wajib saja, yang sunnah hampir enggak, yang wajib saja yang saya jalankan. Saya akan menghalalkan apa yang Allah halalkan, saya akan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Kalau Allah halalkan saya lakukan, kalau Allah haramkan saya tinggalkan. Enggak, saya tambah-tambah. Apakah saya surga? Iya. Tapi katanya lihat, siapa yang bertanya ini? Sahabat Nu'man al-Bisr. Siapa dia? Ahlul Badar Bu. Dia pernah ikut perang Badar. Nah, kita ngambilnya enggak tahajudnya, tapi enggak perang Badarnya. Memang di kita ini kok bolak-balik. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasul, amal apa yang afdol, amal apa yang istimewa utama itu? As-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Summa ayu, lalu apa Rasul? Birrul walidain, berbuat baik ya kepada orang tua. Bahkan bukan hanya berbuat baik, menggembirakan, membahagiakan orang tua. Summa ayu, lalu al-jihadu fisabilillah. Sahabat Nabi bertanya sudah dijamin masuk surga, tapi tanyanya Rasul, amal apa yang paling utama? Itu sahabat Nabi. Kalau kita tanyanya, Ustadz mau nanya,
Ustadz sebetulnya sholat isya itu yang paling akhir jam berapa ya Ustadz? Ustadz kalau kita kesiangan hampir jam 6 masih boleh sholat subuh apa enggak Ustadz? Masih boleh kan ya Ustadz tuh? Tanya sendiri dia jawab sendiri. Gitu Bu ya. Jadi tadi buktinya ada sahabat tadi sampai memberi 60 fakir miskin kaum duafa, dan keterangan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Baik, yang ke 9. Apa kebaikan yang hendaknya kita lakukan yang ke 9? Yaitu menambah ilmu atau membaca hadis Nabi. Paling tidak membaca hadis Nabi atau menambah ilmu. Kenapa? Karena eranya zaman kita sekarang ini sangat mudah loh Bu ya. Bu tinggal pilih cari ustadz yang mana ya. Kalau ibu mau ikutin yang tausiah saya, tinggal aja klik saja Ustadz Akhlis ya. Atau ustadz yang lain lah monggo ya. Atau ibu nggak harus beli buku kalau memang kesulitan kesana kemarinya, tinggal buku hadis di flash store itu di handphone ibu, Riyadhus Shalihin misalkan, nanti ibu baca tuh tiap hari. Satu hari 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Karena memang budaya di kita ini membaca itu masih belum apa ya Bu ya, belum jauh sekali dibandingkan orang Korea, orang Jepang, orang Cina itu kalau membaca itu luar biasa mereka. Ya meskinya dengan adanya HP ini kita nggak perlu nenteng buku besar ya, tadi cukup Riyadhus Shalihin, udah klik ibu, tiap hari baca 1 hadis 2 hadis. Jadi yang ke-9 ini menambah ilmu dan membaca hadis Nabi dan menambah ilmu. Karena membaca hadis Nabi otomatis akan menambah ilmu, dapat ilmu kita. Kita akan tahu bagaimana tentang iman, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang ilmu, tentang keluarga, tentang hati. Ya. Karena apa? Orang yang menyibukkan diri dengan memahami ilmunya Allah, Masya Allah, ya, dia akan dijaga oleh Allah. Termasuk menjaga Allah artinya apa? Menjaga ilmunya Allah, mengamalkan perintahnya dengan ketaatan dan juga menjauhi larangannya. Ya, jadi mulai hari ini ibu biasakan, terserah mau ngambilnya ba'da subuh, ya, ba'da asar atau kapan saja. Pokoknya saya tiap hari harus baca 1 hadis. Tadi lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Number 10, yang ke-10. Ya. Yang ke-10. Yang ke-10 ini Bu lebih khusus ya. Yang ke-10 ini lebih khusus zikir pagi dan petang. Ya. Kalau yang tadi kan zikir secara umum ya. Nah, ini lebih khusus zikir pagi dan petang. 11 sholat rawatib. Apa yang ibu ketahui dari sholat rawatib? Alhamdulillah. Apa yang ibu ketahui dari sholat rawatib? Kalau ibu jawab sholat rawatib itu Ustadz, sholat yang mengiringi sholat wajib sebelum dan setelah, qobliyah ba'diyah. Kalau itu jawabannya betul, tapi bukan itu yang dimaksud. Karena kalau seperti itu ibu kurang termotivasi. Tapi kalau ibu katakan, apa yang ibu ketahui sholat rawatib? Maka ibu jawab, sholat rawatib itu adalah seperti dikatakan dalam hadis Nabi, yang maksudnya barang siapa yang dia menjaga 12 rakaat atau 10 rakaat, maka dia akan dibangunkan rumah atau istana di surganya Allah. Amin, gitu dong. Bilang amin aja kok lama banget sih. Sehingga ada rasa nyesel kita, ada rasa rugi kita nggak sampai rawatib itu. Ya, barang siapa yang dia menjaga
12 atau 10 rakaat, yaitu maksudnya rawatib, ya, apa? Menjaga itu berarti bukan sekali, Bu. Berusaha tiap hari, kecuali dia karena ada kesibukan, karena safar lain lagi ya. Tapi kalau di rumah, Mas sampai nggak bisa, ya Allah, ya Allah. Bisa juga menyempurnakan sholat. Itu hikmahnya. Kalau ini kan buahnya. Sholat sunnah itu kan sebagai penambal, penyempurna dari amalan yang wajib. Tapi janji Nabi begitu. Makanya rugi banget, Bun. Oh ya. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat, kalau 12 rakaat itu berarti qobliyah duhurnya 4. Kalau 10 berarti qobliyah duhurnya 2. Menjaga, maknanya apa? Bukan sekali. Ya. Ya, kalau 4 2 salam, ya. Itu, Bu. Setelah ilmu ini sampai memang harus pembiasaan diri. Ya, kalau yang 12 langsung 4 pelaksanaannya. Memang ada yang mengatakan boleh pelaksananya langsung 4, tetapi yang lebih kuat adalah 2 salam. Itu lebih, artinya lebih, dasarnya lebih kuat ya. Baik, 12. Ustaz, kalau misalkan sholat qobliyahnya kan ada tulisan kalau asar. Kalau yang ba'da asar, sebelum asar, Sebelum asar 4. ya. Sebelum maghrib 2, sebelum asar apa sebelum isya 2. Itu insyikta. Insyikta itu maksudnya, kenapa Nabi tidak menekankan tuh? Jika kamu mampu, kamu melakukan, kamu kehendaki lakukan. Kenapa tidak menjadi titik tekan? Karena Nabi itu bijak, khawatirkan itu memberatkan. Itu loh, Bu. Tetapi yang jelas kalau yang 10 tadi kan jelas 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum subuh, ya, duhur, 2 rakaat setelah duhur, ya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu kan 12. Kalau yang 10 berarti yang qobliyah duhurnya 2. Kalau misalkan itu apakah tetap itunya qobliyah apa namanya? Kalau kita laksanakan apakah niatnya tetap qobliyah? Ya, iya. Tapi bagian yang guru mustahab itu sangat dianjurkan. Adapun ini insyikta. Kenapa bahasa insyikta? Kalau kamu mau menghendaki lakukanlah. Di situ kalau kamu merasa enggak keberatan gitu loh. Nah, itu menunjukkan betapa bijaknya Nabi. Tapi kan sudah di diskon tadi itu toh. Ya. Baik. 12. Apa yang Ibu ketahui dari angka 12? Apa yang Ibu ketahui dari angka 12? 12 itu adalah setelah 11, sebelum 13. Ini kaitannya dengan sehari-hari dan kaitannya dengan aktivitas kita. Itu kisi-kisinya. Apa yang ke-12? Kaitannya dengan keseharian kita, dengan aktivitas kita. Itu kisi-kisinya. Halo, assalamualaikum. Pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Taklim tadi menambah ilmu kan. Bermajelis ilmu itu bisa kaitan dengan membaca buku. Kalau taklim kan Ibu nggak setiap hari. Kalau nambah ilmu bisa, ya. Tangannya lungo ya, Bu. Sedekah subuh yakin tiap hari? Terus goreng, nyuci, nyetrika itu sedekah juga? Nah, itu ibadah nggak? Nyuci, goreng, nyetrika itu ibadah nggak? Nggak ibadah. Kalau sambil ngedumel,
Ini yang kaitannya dengan keseharian aktivitas kita. Kulu amrin dibalin, kata Nabi. Setiap titik-titik maka terputus. Terputus ini tidak dapat pahala. Dua belas. Yang ke-12 adalah membiasakan diri memulai sesuatu dengan bismillah. Gampang toh? Contoh nih, mau minum bismillah. Selesai alhamdulillah. Bu, itu refleks loh, Bu. Mau melakukan aktivitas bismillah, ada nilai ibadahnya. Selesai alhamdulillah. Gampang toh? Tapi meskipun gampang, Bu, kalau nggak dibiasakan ya sering lupa. Wong kadang-kadang makan aja tanpa bismillah. Termasuk ibu masuk rumah nih, walaupun di rumah ibu sendirian, tidak ada orang, karena pada bepergian misalkan, jangan lupa assalamualaikum. Jadi membiasakan diri memulai sesuatu dengan bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Itu kebaikan. 13. Biasanya saya nggak seroyal ini loh, Bu. Ini royal aja saya. Hari ini kita damai-damai aja ya, Bu ya. Yang ke-13. 13 apa? 13 silaturahim terus. Ini Bu sangat memungkinkan, yaitu sholat tepat waktu. Itu satu kebaikan. Sholat tepat waktu. Sudah tahu loh, Bu. Ini kan sekarang kebolak-balik toh. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Ini contohnya, saudara-saudara kita yang mualaf dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara kita mualaf dengar azan, masuk Islam. Yang sudah lama Islam dengar azan malah kaget. Tuh. Astagfirullahaladzim. Sudah tahu 5-10 menit lagi azan malah goreng-goreng, godak-godok, nyuca-nyuci, mopas mepes, nyetrika-nyetriki. Ya sholatmu mesti berantakan. Loh, iya toh? Astagfirullah. Gimana sholatnya nggak berantakan? Lihat surat Maryam ayat 59. Dalam surat Maryam surat 19 ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun 'adha'us shalah wa taba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Surat 19 ayat 59. Siapa nak kasih baca? Coba Qurannya sama enggak dengan Quran saya? Fa khalafa mim ba'dim khalfun 'adha'us shalah wa taba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. 59. Silakan. Ya Bun, boleh Bun dibacakan Bun.
Fa khalafa min ba'dim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqana ghayya. Maka akan datanglah pengganti yang buruk, yang mengabaikan sholat dan memperturutkan hawa nafsu yang rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Maksudnya kata Ibnu Abbas ada yang mengatakan, sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda, mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. 13 atau 14? Oh, 14. Berarti masih fokus gitu loh, Bu. 1 sampai 13 kan dari saya. Nah, coba yang ke-14. 14 apa? Ayo 14 Ya Allah, Masya Allah. Ayo Bu, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Jadi apa yang 14? Muhasabah. Bu, terserah Ibu muhasabahnya, boleh mau tidur, boleh bangun tidur, boleh lagi nyantai. Ya Allah, contohnya gini, ketika mau tidur, ya Allah, hari ini dari subuh sampai jam sekian kok kayaknya banyak waktu yang gak banyak kulakukan kebaikan. Itu namanya muhasabah. Ya Allah, kok hari ini kok aku ceriwis banget, misalkan gitu. Ada gak Bu wanita yang ceriwis? Yang lambenya turah? Lambe turah tahu ya? Marah, dusta, gibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, ngungkit-ngungkit kebaikan, nyakitin anak mertua, itu termasuk lambe turah. Lambe itu kan ya bibir, lidah itu jadi satu lah gitu. Jadi ngomongnya nggak terkontrol. Bu, muhasabah itu ternyata bisa berulang kali loh Bu. Makanya kenapa sebetulnya kalau kita barengi ya Bu ya, habis sholat itu kan renungkan. Ada satu hal yang menarik Bu, kisah menarik ini. Ketika Umar bin Khattab, anaknya Bu, anaknya seorang khalifah, diejek karena pakai bajunya nggak bagus. Wah, baju compang-camping semacam itu. Anaknya khalifah dihina. Qadarullah Bu, Umar bin Khattab ketika mendengarkan anaknya, ayah, teman-teman menghina aku, bajuku jelek katanya. Umar bin Khattab itu tidak punya uang. Maka Umar bin Khattab menulis kepada bendahara negara, padahal dia kepala negaranya loh Bu. Tuan bendahara, aku pinjam uang sekian ya untuk membelikan baju anakku. Nanti aku akan bayar bulan depan. Saya Bu membaca kisah ini, riwayat ini Bu, aduh ya Allah, dahsyat sekali. Seorang khalifah ya, karena jujur amanahnya sampai ngutang.
Si bendahara tadi kaget, ya Allah, seorang khalifah seperti ini. Tapi yang mengejutkan lagi, Bu, apa jawaban dari bendahara tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya sudah memahami permohonan Anda untuk meminjam. Saya akan berikan sesuai dengan Anda minta dari pinjaman itu. Tapi saya ingin bertanya, apakah Anda yakin bulan depan Anda masih ada umur? Ngeri nggak, Bu? Kan Umar bin Khattab tadi mengatakan, bila mengatakan insya Allah bulan depan saya akan bayar dari gajinya tadi. Tapi si bendahara mengatakan, saya pahami permohonan Anda, saya akan berikan pinjaman itu. Tapi ya Amirul Mukminin, saya mau bertanya, apakah Anda yakin bulan depan Anda masih ada umur juga? Ngeri nggak, Bu? Makanya nggak usah bergaya-gaya deh, Bu. Yang ke-15. Tadi apa yang ke-14? Muhasabah. Muhasabah, Bu. Umur sekian ini sudah banyak berapa yang kita lakukan kebaikan? Atau masih ada melekat dosa, kebiasaan buruk? Kalaupun tidak dosa, Bu, kebiasaan buruk. Contoh tadi, Ibu pernah nggak malas ibadah? Pernah malas ibadah? Tanggal berapa? Wah, Masya Allah. Jadi banyak los-los gitu ya. Astagfirullah. Jadi ketika kita bicara tentang untuk melakukan kebaikan tuh memang nggak usah menilai orang lain. Kita belajarnya dari filosofi kopi. Apa filosofinya kopi? Apa filosofinya kopi? Filosofinya kopi itu apa? Bu, filosofinya kopi itu pahit, tapi dia tidak memanis-maniskan diri. Nggak usah pura-pura. Artinya fokuslah dengan yang kita lakukan, yang terpenting menuju surganya Allah. Maka Bu, pastikan mulai hari ini kita fokus dengan 2 hal saja. Apa? Pastikan mulai hari ini kita fokus dengan 2 hal saja. Apa? Apa? Yang dimaksudkan fokus dengan 2 hal itu maksudnya adalah yang penting di dunia ini kita bahagia, di akhirat masuk surga. Udah, nggak usah macam-macam. Itu tadi filosofinya kopi, pahit, nggak usah memanis-maniskan diri. Apa adanya. Wong yang kasih pahala Allah, yang punya surga Allah, yang kasih rezeki Allah, yang kasih kesehatan Allah, yang kasih kekuatan Allah, yang kasih kepandaian Allah. Kenapa kita harus bersedih-sedih? Makanya tadi saya katakan termasuk orang yang bodoh adalah orang yang berlarut-larut dalam kesedihan, nggak ada manfaatnya. Benar juga ungkapan itu, merana serananya saja, berduka sedukanya saja. Pun kalau bersedih jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ali Imran 139. Jadi orang beriman itu betul-betul energik, Bu. Jangan sampai kita itu, Bu, ya Allah, dikasih kesehatan, sempat umur waktu rezeki oleh Allah, tidak kita maksimalkan untuk kebaikan. Untuk apa terusan?
Suami nggak bisa menyelamatkan, Bu. Orang tua nggak bisa menyelamatkan. Masing-masing kita, ya, lakukan yang terbaik untuk menghadap Allah. Ya, Bu, ngerti nggak? Kenapa Allah kasih kita sakit? Ibu pernah sakit? Pernah sakit? Sakitnya di mana? Apa rahasianya sakit? Rahasia hikmahnya sakit apa? Allah menyadarkan kita biar kita itu nggak lupa diri, kita itu lemah, kita itu terbatas. Kita itu sudah jelas, Bu, dibatasi dengan umur. Maka apa? Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Betul. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Yuk bergegaslah, yuk beramal cerdas di waktu terbatas dengan ikhlas sampai tuntas. Amin. Makanya kok ngakunya beriman kok, aduh, ketemu ngeluh, ini ngeluh, ini ngeluh. Semakin kita banyak berkeluh kesah kepada manusia, itu menunjukkan iman kita tipis, tauhid kita itu belum benar. Ya. Coba ibu ikutin saya sambil angkat tangan. Coba ikutin saya sambil angkat tangan. Iya, Pak, ikutin saya sambil angkat tangan. Alhamdulillah. 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 Ya Allah, saya yakin seyakinnya Kau pasti akan menolong aku, tidak akan menyia-nyiakan aku. Alhamdulillah. Ini namanya power of alhamdulillah. Jadi orang beriman ketemu temannya tuh senang, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya, ya Allah. Jadi membawa energi yang positif, nggak jutek, nggak nampak sedih. Assalamualaikum, salam, gimana kabar, baik, kemana, depan mana belakang. Ya, ibu, ayo semangat. Semangat mati, nggak semangat mati, ya kan? Alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Makanya apa? Beramal soleh janganlah ditunda-tunda, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Pertandanya sudah selesai. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana, Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung tiran, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ngingetin ibu? Anjir. Oh gitu, kita kesana. Ya.